Orang itu dilihat dibanding dengan size ekonominya kan, sama dengan kalau satu perusahaan misalnya penjualannya 1.000, satu lagi 10.000, misalnya dua-duanya pinjam sama 1.000 perak pinjamnya, yang 1.000 kan debt to ininya 1, kalau yang itu masih 1/10, jadi yang 1/10 aman kan gitu kira-kira. Jadi kita selalu bandingkan dengan size ekonominya, jangan nominalnya aja. Skemanya kita tunggu kapan dikasih ke saya, baru kita beresin, tapi udah clear gimana cara beresinnya. Yang dikasih ke Bapak apanya sih Pak? Kasih isinya. Kasih izin. Kan sekarang masih di Danantara. Nanti akan diserahkan ke saya, karena kan perintah Pak Presiden kita yang beresin gitu. Tapi nggak harus APBN kepake, saya punya skema tertentu di mana ada tools vehicle kita di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC. Ada target nggak Pak? Target apa? Itu yang disuruh Bapak diambil alih Bapak. Ini lagi proses administrasinya. Itu diputuskan, sebetulnya sudah putus, tinggal proses administrasinya sedang berjalan. Begitu antara dengan kita clear udah selesai. Nanti baru kita lapor lagi ke Presiden. Perusahaannya Pak yang diarahkan ke Bapak? Apanya? Perusahaan yang diarahkan ke Bapak? Maksudnya KCIC-nya kan? KCIC-nya? Iya. Jadi BLU atau jadi gimana maksudnya? Apa? Jadi BLU atau seperti apa nanti skemanya? Nanti kita atur. Nanti kan mas belum dikasih ke saya, kalau dikasih saya baru nanti kita ceritain gimana cara mengatasinya. Tapi BLU jadi opsi salah satu. Waktu itu sempat ada omongan gitu juga Pak sebelumnya. Saya bilang nggak ada. Dan antara? Nggak ada, pokoknya dikasih ke saya beresin udah. Pak, soal koperasi sendiri, apakah juga nanti koperasi KDKMP? Kok gue pulang mana? Pak, Sebelah sini Pak modelnya. Mana? apa nanti untuk koperasi KDKMP akan disiapkan jadi off taker untuk semua hasil-hasil petani gitu. Nah, kalau seperti itu harusnya KDKMP harusnya punya modal. Kalau itu kan enggak, kalau petani kan suka-suka petani, mungkin tergantung siapa yang nawarin bagus harganya kali ya. Tapi yang saya dengar barusan adalah untuk barang-barang bersubsidi akan lewat KDKMP semuanya. Terus KDKMP modalnya dari mana Pak? KDKMP kan sudah punya modal. Yang dana desa itu Yang 3 miliar. Ya 3 miliar itu. Untuk pembangunan. Hah? Harusnya nggak ada juga sedikit operasional. Nanti itu kan dia kan pinjam uang ambil uang cukup banyak dari bank, bisa sebagian tergantung mereka. Tapi untuk saya sih kelihatannya modalnya cukup, karena ambil dari bank aja cukup besar, ada sebagian yang belum dipakai sekarang, jadi harusnya untuk operasional tambahan kalau diperlukan bisa mereka. Tapi itu kan bukan wewenang saya, mereka yang ngatur, saya nggak ngerti. Kalau saya hitung utang nggak cukup gitu kira-kira. Tapi artinya dari yang dialihkan ke Himbara mungkin bisa dialihkan ke Enggak, kenapa dari Sal? kan Bapak mencairkan Sal ke Himbara kan untuk ini aja, untuk memastikan uang ada di sistem perekonomian sudah. Kalau KDKMP kan kewajiban saya adalah membayar cicilan pinjaman KDKMP ke bank-bank Himbara kan, cicil 6 tahun, clear jadi sudah di situ. Resiko saya terbatas sekali karena sebagian kan dicicil dari uang dana desa 2/3 dari dana desa manusia itu. yang dipotong dari TKD itu ya Pak? Oh, enggak. Kok TKD dana desa? Dana desa itu. Desa. Apalagi tadi di DPR saya ditanya tuh apakah pindahin uang ke itu sesuai dengan yang Himbara itu dari BI ke Himbara tahun ini katanya peraturan dirubah. Ternyata saya cek enggak dirubah, jadi nggak ada masalah itu. Jadi masih saya bisa lakukan itu ke Himbara. Itu kan hanya cash management aja, tanpa harus dapat persetujuan DPR. Berarti tadi DPR salah dong Pak? Saya kan dia bilang saya udah rubah, saya nggak lihat langsung kan. Begitu saya keluar, oh aturannya masih seperti itu, untuk cash management boleh. Ya, oke. Pak, soal utang dong, Tentang apa? utang negara lah yang sudah lewat dari 8.000 Kenapa? triliun. Kan Kita saya bolak-balik jelasinnya. Orang itu dilihat dibanding dengan size ekonominya kan, sama dengan kalau satu perusahaan misalnya penjualannya 1.000, satu lagi 10.000, misalnya dua-duanya pinjam sama 1.000 perak pinjamnya, yang 1.000 kan debt to ininya 1, kalau yang itu masih 1/10, jadi yang 1/10 aman kan gitu kira-kira. Jadi kita selalu bandingkan dengan size ekonominya, jangan nominalnya aja. Jadi kita kalau dipakai di fiskal itu kan di bawah 60, harusnya di bawah 60%.
kita masih 40%, jadi masih jauh dari ini ya. Itu ukuran dari kesinambungan utang yang memakai standar yang paling strict di dunia, Maastricht Treaty itu. Sedangkan negara-negara sana udah melanggar semua sekarang kan. Amerika 100% lebih, Singapura 175, Jerman 60-an lebih, Jepang 275, tinggi-tinggi. Jadi kita masih amat prudent dari sisi itu. Jadi kalau ngelihat kondisi keamanan fiskal suatu negara harus lihat dengan acuan-acuan yang pas. Makanya kemarin S&P bilang kita outlook-nya tetap stabil, triple B, karena mereka melihat itu juga, dan mereka melihat gimana kita cara kita mengelola anggaran. Walaupun di dalam pada ribut, kan ternyata bagus. Tapi Pak, untuk kemampuan kita membayar balik utang itu sendiri seperti apa sih? Kalau kita dianggap nggak mampu, pasti udah unstable, apa negatif outlook-nya. Mungkin udah on rate. Jadi Anda mempertanyakan S&P, secara teori saya cukup, nggak ada masalah. Saya masih kebanyakan duit kan tuh, sampai dibagi-bagi. Dari SAL saya pindahin, dari BI saya pindahin ke perbankan. Itu artinya SAL tuh nggak dipakai kan, 430-an. Sampai itu nggak akan dipakai, karena kalau mau pakai harus izin DPR. Saya nggak pakai, cuman saya pindahin aja dengan return yang sama dengan kalau uang saya taruh di BI. Jadi saya nggak ada loss, tapi pada saat yang bersamaan saya bantu perekonomian. Smart move. Pak, terus katanya mau menurunkan rupiah. Lu kalau doang yang menurunkan dolar. kalau doang yang nanya, dah. Ya, BI. Makasih ya, Mbak. Iya. Ya, makasih Pak. Gus. Cairan BLT. Ya nanti insya Allah pada saatnya bisa ke sana. Pada saatnya bisa aja nanti penyalurannya di Koperasi Desa Merah Putih. Ya, yang penting kan sekarang infrastrukturnya dipersiapkan dulu. Targetnya kapan Gus? Ya pokoknya selama sudah mulai beroperasi, ya kita akan coba mulai pelan-pelan ya secara bertahap itu kita coba. Kalau Yang- update-nya yang nanti tanggal 20 Juli itu kan ada BLT, bansos yang akan dicairkan. Nah itu ada beberapa yang udah keluar kan Gus. Sekarang ini triwulan 2 sekarang udah jalan. Oh, Ini sekarang triwulan 2 udah jalan. Mungkin nanti di triwulan ketiga atau di triwulan keempat ya. Tergantung nanti lihat kesiapannya. Tapi pada dasarnya ke depan memang bansos bisa disalurkan di Koperasi Desa Merah Putih. Dengan begitu warga lebih dekat ya, bisa mengambil uangnya atau sekaligus membelanjakan nanti di Kopdes Merah Putih. Ya? oke. Gus, makasih ya Gus. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.